hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita semua masih diberikan berbagai kesempatan oleh Allah, masih diberikan berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita semua senantiasa semangat ya dalam thalabul ilmi, dan semakin hari semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin hari semakin menambah keberkahan untuk usia kita, untuk keberkahan ilmu kita. Seperti biasa diawali dengan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita berharap dan berdoa kepada Allah ya, sebagaimana doa yang senantiasa dibaca oleh Rasulullah. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai faidah bulan Shafar. Seperti biasa setiap bulan kita mengkaji faidahnya ya di bulan Islam. Nah insya Allah, nah ini ada teman-teman baru ya yang gak bisa masuk, silahkan diklik yang itu ya. Sebentar Bon, silahkan klik Google Meet-nya ya, Google Meet. Bentar. Nah baik, selanjutnya izinkan saya untuk share screen tentang faidah bulan Shafar yang insya Allah akan kita kaji hari ini. Nah ini ya, bahwa alhamdulillah kita setelah kemarin Muharram ya, termasuk bulan haram ya, kemudian hari ini kita akan mempelajari bulan Shafar. Kita sudah memasuki bulan Shafar, alhamdulillah. Tidak terasa ya, ini adalah faidah atau intisari terhadap bulan Shafar ini apa saja. Yang pertama adalah faidah pertama, bulan Shafar itu tentu saja bulan kedua ya setelah bulan Muharram Shafar dalam penanggalan tahun Hijriah. Jangan lupa kemarin doanya ya, doa setiap memasuki bulan baru kita baca ya untuk diberikan keberkahan ya di bulan itu, kemudian diberikan keselamatan oleh Allah, ditetapkan keimanan kita, ditetapkan keislaman kita ya. Nah selanjutnya setelah faidah yang ini, yang pertama tadi ya, bahwa bulan Shafar itu adalah bulan kedua dalam penanggalan tahun Hijriah. Kemudian faidah yang kedua adalah Shafrun itu disebutkan sebagai bulan Shafar, dinamakan Shafar karena Shafir ya, kosong. Shafir itu diartikan kosong atau nol ya, karena kosongnya penduduk Mekah ya ketika mereka bersafar di waktu itu, bahwa dikatakan di Mekah itu kosong rumah-rumah ya, dikarenakan perang atau safar, dalam keadaan safar bepergian gitu ya. Kemudian ada juga dikatakan Shafar, bulan Shafar itu dari Shafiro ya, Shafirol makan itu tempat itu kosong gitu. Jadi kenapa dinamai bulan Shafar? Karena berasal dari bahasa Arab Shafiro itu artinya kosong, al makan itu tempat. Nah jadi ada yang berpendapat seperti itu juga. Nah kemudian faidah yang ketiga, dulu orang-orang Arab memiliki dua kemunkaran besar ya terkait di bulan Shafar. Jadi kemunkaran atau kejahatan atau kemaksiatan atau keburukan apa yang dilakukan oleh orang-orang Arab ya di bulan Shafar itu. Yang pertama adalah mempermainkan bulan Shafar. Nah, jadi ada kebiasaan bangsa Arab ya,
punya dua kebiasaan buruk atau dua kemunkaran terkait di bulan Safar. Yang pertama adalah mempermainkan bulan Safar, entah dengan mempercepatnya atau menundanya. Jadi mempercepat misalnya, ini padahal masih Muharram misalnya, udah bulan Safar gitu, atau menundanya sebalik, padahal udah masuk bulan Safar padahal di aku masih Muharram misalnya. Jadi mereka kadang menjadikan bulan Safar itu sebagai bulan pengganti dari bulan Muharram. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala ya tentang mereka, bahwa nah ini kesaksiannya ya. Jadi sama Allah dijelaskan kebiasaan bangsa Arab bahwa mereka suka mempermainkan bulan Safar. Tadi entah mempercepat atau menundanya. Jadi tadi mereka kadang menjadikan bulan Safar itu sebagai bulan pengganti dari bulan Muharram misalnya. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah ya dalam surah At-Taubah ayat 37, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innaman nasi'u ziyadatun. Innama sesungguhnya, an-nasi'u ya pengunduran bulan haram ya. Jadi bulan haram itu ditambahkan di pengunduran itu hanya fil kufri, menambah kekafiran. Ziyadatun fil kufri. Jadi kebiasaan bangsa Arab, innaman nasi'u, sesungguhnya kebiasaan mereka pengunduran bulan haram itu ya, ziyadatun fil kufri, hanya menambah kekafiran. Yudallu bihi lazina kafaru, orang-orang kafir disesatkan ya dengan pengunduran itu. Nah, sehingga mereka itu menghalalkan sesuatu ya, jadi yuhillunahu aman, sehingga mereka menghalalkan gitu ya suatu tahun, wa yuharrimunahu aman, dan mereka mengharamkannya pada satu tahun yang lain gitu. Jadi kan kita udah tahu bahwa ketika dipundurkan misalnya Muharram misalnya ditambah-tambahkan atau seperti apa di penanggalan itu ya. Nah, mereka itu sehingga apa yang tidak boleh dilakukan di bulan Muharram ya, jadi menghalalkan, mereka yuhillunahu, mereka menghalalkan. Tetapi misalnya yuharrimunahu, tetapi di tahun yang lain mereka mengharamkan. Jadi mempermainkan gitu ya bulan. Liwati'u iddata ma haramallah. Nah, sehingga supaya mereka itu bisa menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah. Fayuhillu ma haramallah. Nah, sehingga mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Nah, jadi seperti itu mereka utak-atik gitu ya. Padahal misalnya udah masuk bulan Safar atau dipundur-pundur misalnya, ini tuh masih Muharram pada udah Safar atau sebaliknya misalnya. Jadi mereka menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Nah, itu jadi seperti itu. Yang kedua adalah kebiasaan atau keburukan orang Arab jahiliyah ya. Orang-orang jahiliyah dulu menganggap dan meyakini bahwa bulan Safar itu adalah bulan sial gitu ya. Jadi pada masa jahiliyah para bangsa Arab itu menganggap dan meyakini bahwa bulan Safar itu adalah bulan kesialan, sehingga ketika Islam datang dan membantah ya keyakinan tercela itu gitu ya, bahwa bulan Safar itu bukan bulan sial gitu ya. Nah, kemudian faidah yang keempat adalah tidak boleh seseorang menganggap sial hari-hari di bulan Safar, begitu juga dengan malamnya ya, karena hal itu adalah merupakan sesuai dengan perilaku jahiliyah dan Islam datang untuk membatalkannya. Nah, jadi karena menganggap bahwa bulan Safar itu baik siangnya itu adalah hari-hari sial atau malamnya juga malam-malam sial. Nah, ini adalah Islam datang untuk menghapus bahwa tidak seperti itu bulan Safar itu gitu ya. Bahwa ditegaskan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la adwa wala tiarah wala hamah wala safar, bahwa sampai Islam datang itu menegaskan gitu ya apa yang mereka yakini bahwa bulan Safar itu adalah bulan sial gitu ya. Tetapi dalam Islam secara tegas hadisnya dinyatakan bahwa la adwa, tidak ada adwa. Adwa itu adalah keyakinan adanya penularan penyakit dengan sendirinya. Nah, misalnya kayak meyakini ya, misalnya ada penyakit menular walau tiaroh, dan bukan karena begini maksudnya, la adwa itu keyakinan adanya penularan penyakit dengan sendirinya, bukan karena takdir Allah gitu ya. Bahwa dalam Islam tidak ada keyakinan seperti itu. Wala tiaroh, menganggap sial sesuatu hingga
tidak jadi beramal ya. Kan ada kebiasaan orang Arab ya, ada tiaroh dulu misalnya, sehingga tadinya mau melakukan ini karena kalau melakukan ini akan sial, nah tiaroh misalnya. Wala hama, tidak ada hama ya, keyakinan jahiliyah tentang reinkarnasi, kan mereka meyakini bahwa ada reinkarnasinya misalnya, kalau udah meninggal ini ada reinkarnasi ini misalnya. Wala sofaro, dan tidak pula sofar, menganggap bulan sofar sebagai bulan sial atau bulan keramat misalnya. Nah ini sudah ditegaskan dalam Islam, tidak ada sofar itu bukan bulan sial ataupun juga bukan bulan keramat, tetapi sebagaimana bulan-bulan lainnya. Nah kemudian selanjutnya adalah Rasulullah ya, Nabi Muhammad bersabda tadi la sofaro. Nah ini adalah merupakan bulan Sofar yang dikenal ya, dimana orang-orang jahiliyah dulu menganggap bahwa bulan Sofar itu adalah bulan sial. Nah sehingga Rasulullah ya membantah anggapan mereka bahwa Nabi meniadakan atau menafikan anggapan bahwa bulan Sofar itu penuh dengan kesialan. Bahkan Sofar itu sama dengan waktu-waktu yang lain gitu ya, dengan bulan-bulan yang lain. Di dalam bulan Sofar itu ada hal-hal baik yang ditakdirkan, ada juga hal-hal yang buruk yang ditakdirkan oleh Allah gitu ya. Sehingga kan mereka itu ada juga ya berpengaruh ke masyarakat sekarang juga misalnya, sehingga ketika hal-hal buruk terjadi itu misalnya kayak ada yang masih takut ya menikahkan di bulan Sofar misalnya, padahal bulan Sofar ini tadi ya Nabi itu menafikan, meniadakan anggapan mereka yang meyakini bulan Sofar itu penuh dengan kesialan. Pokoknya kata Rasulullah bahwa bulan Sofar juga sama dengan bulan-bulan yang lain. Di dalam bulan itu ditakdirkan oleh Allah, ada takdir hal-hal baik di dalamnya dan ada hal-hal buruk di dalamnya. Makanya di setiap bulan kita berdoa ya sama Allah, sebagaimana di awal bulan ya doanya, mungkin kemarin sudah dibaca ya, bahwa Allahumma ahilla, Allahumma ya Allah, ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamah wal islam. Nah kemarin ya sudah kita baca ya bahwa Allahumma ya Allah, ahillahu, berikanlah di bulan ini alaina, untuk kami, bil yumni wal iman, keamanan ya, keimanan, wassalamah wal islam, keselamatan, memohon ditetapkannya Islam gitu ya. Rabbi wa rabbukallah. Nah jadi kita setiap bulan itu memohon kepada Allah diberikan rasa aman, diberikan keimanan, keselamatan, mohon perlindungan dari gangguan setan, supaya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalam wal islam rabbi wa rabbukallah. Nah senantiasa kita baca ya di awal bulan Hijriah. Nah itu fungsinya untuk kita diberikan berbagai kebaikan di bulan tersebut. Nah kemudian faedah keenam adalah menganggap sial pernikahan. Ini juga ya, bahwa banyak di sini banyak beredar misalnya karena pengaruh kuat dari masyarakat jahiliyah bahwa menganggap sial pernikahan, takut kalau menikahkan di bulan Safar misalnya, kalau mau safar, bepergian atau pekerjaan atau acara-acara pribadi atau keluarga ya di bulan Safar, kalau mengadakan acara di bulan Safar itu, nah ini misalnya tadi menganggap sial terhadap pernikahannya dan lain sebagainya. Kemudian berbagi makanan, kue dan lainnya merupakan ini juga hurufat yang dilarang dalam syariat. Kalau kita meyakini bahwa supaya di bulan Safar ini tidak terjadi sesuatu, misalnya berbagi makanan atau kue yang lainnya misalnya, kecuali kalau bagi yang ini bagian dari hurufat ya yang dilarang oleh syariat, kecuali memang kita memang udah terbiasa bagi-bagi misalnya, bukan dikaitkan dengan bulan Safar misalnya, ya kita ingin bersedekah berinfak saja misalnya tanpa dikait-kaitkan dengan bulan Safar. Nah kemudian bulan Safar itu seperti dengan bulan lainnya ya, bukan sebuah bulan yang buruk atau yang baik ya, intinya di faedah ketujuh ini kita harus meyakini bahwa bulan Safar itu sama dengan bulan yang lainnya ya, bukan sebuah bulan yang buruk ataupun yang baik. Merupakan bulan Safar itu pokoknya pokoknya bulan makhluk Allah yang kadang ada kebaikan di dalamnya, kadang juga terjadi keburukan di dalamnya.
Pokoknya semua zaman, semua waktu ya tidak memberikan pengaruh terhadap takdir Allah. Jadi setiap urusan di dalamnya yang terjadi di bulan Safar itu semuanya ada dalam genggaman Allah Azza wa Jalla. Tidak akan ada sesuatu yang terjadi kecuali dengan takdir Allah, kecuali dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dalam surah At-Taubah kita sering diingatkan bahwa Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Qul, katakan Muhammad, la yusibana, tidak akan menimpa kepada kami illa kecuali ma kataballahu lana, apa yang telah ditetapkan Allah kepada kami. Wa maulana, dialah pelindung kami, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang beriman. Nah, jadi ketika terjadi sesuatu buruk di bulan Safar misalnya, itu semuanya pokoknya sudah terjadi, apapun ya yang menimpa kalian itu sudah Allah tetapkan di bulan apapun gitu ya. Pokoknya tugas kita itu hanya huwa maulana, dialah Allah pelindung kami, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah kita bertawakal ya orang-orang yang beriman. Kemudian faedah yang ke-8 adalah ini Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali ya rahimahullah menyatakan bahwa adapun menghususkan anggapan sial pada suatu masa ya, misalnya kita menganggap sial masa ya, waktu, atau misalnya tanggal 13 itu sial misalnya, atau tanggal pokok angka 13 itu sial, biasanya ada seperti itu ya misalnya, atau bulan Safar atau yang lainnya ya, pokoknya menganggap sesuatu itu baik itu waktu ataupun masa ataupun tempat. Nah, itu adalah merupakan suatu yang keliru karena semuanya adalah makhluk Allah yang di dalamnya terjadi takdir-takdir dan perbuatan anak cucu Adam. Jadi setiap zaman ataupun setiap waktu yang dimana setiap hamba disibukkan dengan kebaikan, maka otomatis itu adalah keberkahan. Walaupun bulan Safar karena disibukkan dengan kebaikan berarti keberkahan untuk dirinya. Sebaliknya ya, setiap zaman atau waktu yang hamba sibuk bermaksiat di dalamnya berarti itu adalah kesialan baginya. Jadi tidak terkait waktu, yang terpenting diisinya dengan seperti apa. Ketika diisi dengan berbagai kebaikan walaupun bulan apapun itu adalah keberkahan, ketika diisi dengan berbagai maksiat berarti itu adalah kesialan bagi orang tersebut. Karena kesialan yang sesungguhnya adalah yang dimaksud sial itu adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu ya tidak ada kesialan kecuali pada kemaksiatan dan dosa yang bisa mengundang murka Allah gitu ya. Bahwa ketika terjadi hal buruk misalnya di bulan Safar atau bulan apapun, nah berarti itu adalah akibat dari kemaksiatan atau dosa yang memang bisa mengundang murka dari Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah murka kepada seorang hamba, maka baginya adalah kesengsaraan baik di dunia ataupun di akhirat. Sebagaimana ketika Allah ridho kepada seorang hamba, maka baginya adalah mendapatkan kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat. Nah, seperti itu. Kemudian faedah ke-9 adalah tadi ya, tatayur dan tasya'um. Tasya'um itu menganggap sial ya. Tatayur dan tasya'um yaitu menganggap sial terhadap sesuatu adalah bagian dari kemusyrikan yang menafikan kemurnian dan kesempurnaan tauhid. Jadi harus hati-hati ketika kita menganggap sial atau tadi ya tatayur misalnya, tasya'um menganggap sial, itu adalah bagian dari kemusyrikan yang bisa menghapuskan ya kesempurnaan tauhid kita. Rasulullah tadi ya bersabda sampai 3 kali ya, at-tiyarah syirkun, at-tiyarah syirkun, salasan. Tiarah itu adalah musyrik, tiarah itu adalah syirik. Beliau menyebutnya sampai 3 kali. Nah, di sini karena orang yang bertatayur mengadu nasib ya dengan melihat arah terbang burung misalnya, mereka percaya bahwa semua itu bisa mendatangkan manfaat dan madarat, dan ini merupakan hakikat dari kemusyrikan misalnya. Kan masih banyak misalnya ini kalau dulu mah berangkat enggak. Nah, itu lihat dari posisi burung misalnya. Tatayur itu misalnya bisa seperti itu dilakukan misalnya, bahwa menganggap pernah dibahas sebetulnya ini ya tentang tatayur itu, bahwa tiaroh atau tatayur atau merasa bernasib sial karena sesuatu misalnya, zazarot toir dengan menerbangkan burung misalnya. Kan dulu ya mereka itu bangsa Arab itu suka menerbangkan atau melepaskan burung
kalau burung itu terbang ke kanan, maka mereka menamakannya dengan saih gitu ya. Kalau burung itu terbang ke kiri, mereka menamakannya barih ya. Kalau terbangnya ke depan, natih gitu ya. Dan ketika ke belakang, mereka menyebutnya qaid. Jadi bangsa Arab itu menganggap sial dengan barih ya. Barih itu berarti ketika ke kiri, ketika burung terbang ke kiri. Nah, dan mereka menganggap mujur ketika si burungnya itu terbangnya ke kanan. Jadi kalau mau bepergian itu mereka suka menentukan itu dengan burung itu, apakah burungnya itu ke kanan ke kiri. Nah, kalau mereka melihat si burungnya terbangnya itu barih ya, mereka menganggap sial kalau ke kiri. Kalau si burung terbangnya ke kanan, mereka beranggapan ini adalah mujur misalnya. Jadi tatoyur merasa sial itu tidak terbatas hanya pada terbangnya burung saja, tetapi pada nama misalnya bilangan atau angka. Nah, orang yang cacat, nah semua ini diharamkan dalam syariat Islam dan dimasukkan dalam kategori musyrik oleh Rasulullah SAW, karena orang yang bertatoyur menganggap hal tersebut membawa untung, membawa celaka. Ini adalah keyakinan yang kayak kita yang angka 13 misalnya, ini mah angka sial misalnya, kalau segala sesuatu nggak mau kalau 13. Ini juga masuk dari tatoyur misalnya. Nah, ini menyalahi dari keyakinan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Intinya menurut Syekh Utsaimin bahwa tatoyur itu adalah menganggap sial atas apa yang dilihat, didengar atau yang diketahui. Seperti yang dilihat misalnya melihat sesuatu yang menakutkan, misalnya yang didengar sesuatu yang kayak burung gagak misalnya, dan yang diketahui misalnya mengenai tanggal misalnya atau angka atau bilangan. Nah, jadi tatoyur ini nantinya bisa meniadakan tauhid dari sisi apanya? Kan orang-orang yang bertatoyur itu tidak punya rasa tawakal sama Allah gitu ya. Mereka bergantung kepada selain Allah. Misalnya tadi ya tentang, wah ini kalau ada burung gagak berarti apa misalnya. Kalau ada misalnya bilangan tertentu misalnya. Nah, jadi yang kedua ketika bertatoyur itu berarti seseorang itu bergantung kepada sesuatu yang tidak ada hakikatnya dan merupakan sesuatu yang takhayul atau ragu-ragu. Nah, sehingga intinya menurut Ibnu Qayyim bahwa orang yang bertatoyur itu tentu saja jiwanya akan tersiksa ya, tidak pernah tenang misalnya, mudah terpengaruh dari apa yang dilihat, apa tuh yang didengar gitu ya, menjadi penakut misalnya, menjadi gelisah misalnya. Nah, ini madorotnya bagi orang-orang yang bertatoyur. Pokoknya intinya kalau dalam surah Al-A'raf, fa idza ja'atuhum al-hasanah, kemudian ketika datang kemakmuran, kebaikan ya, qalu lana hadhihi, mereka berkata ini disebabkan usaha kami. Wa in tusibhum sayyi'atu yatayyaru bi Musa. Nah, ini kebiasaan mereka ya. Kalau ada kebaikan mereka ini disebabkan usaha kami, kalau ditimpa kesusahan, mereka melemparkannya ya kesialan Nabi Musa ya dan orang-orang bersamanya. Nah, inilah kebiasaan dari orang dahulu. Nah, kemudian nah, ini nggak usah panjang-panjang ya, intinya udah terlalu siang. Nah, kemudian ini udah ya tentang tatoyur, sudah dibahas dari tadi. Intinya masih termasuk dari bentuk kemusyrikan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk faedah ke-10 di antara dalil dan bukti yang membantah tentang anggapan sial di bulan Safar adalah ada beberapa peristiwa. Jadi kita harus meyakini bahwa bulan Safar itu adalah bulan ya, waktu ciptaan Allah yang di dalamnya ada kebaikan ketika kita mengisi dengan berbagai amal soleh, dan di dalamnya ada keburukan ketika isi dengan berbagai kemaksiatan. Pokoknya harus netral bahwa tentang anggapan sial di bulan Safar itu bukti ya membantah bahwa Islam membantah bulan Safar itu adalah bulan sial. Di antaranya ada beberapa peristiwa dan kemenangan besar umat Islam di bulan Safar. Nah, ini bukti bahwa bulan Safar itu bukan bulan sial. Nah, buktinya ada peristiwa-peristiwa yang besar ya terjadinya itu di bulan Safar. Misalnya Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, itu terjadi di bulan Safar. Nah, kalau diyakini bahwa bulan Safar itu bulan siar ya, nah itu berarti Islam betul-betul menghapus gitu ya, bahwa Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah di bulan Safar, dan Rasulullah tiba di Madinah pada bulan Rabiul Awal. Karena kan hampir 2 minggu ya perjalanan Rasulullah ketika hijrah ya dari Mekah ke Madinah. Pendapat yang lain bahwa Rasulullah keluar pada bulan Rabiul Awal.
kedua ya, terjadi perang Abwa pada tahun kedua Hijriah. Ini bertepatan dengan bulan Safar yang merupakan peperangan pertama yang terjadi di dalam Islam. Nah, kemudian yang ketiga adalah pembebasan Khaybar. Pembebasan Khaybar ya pada tahun ke-7 Hijriah dilakukan di bulan Safar. Nah, ini ya bahwa Islam melakukan pembebasan Khaybar pada tahun ke-7 Hijriah di bulan Safar. Pendapat lain terjadi di bulan Jumadil Awal. Keempat, Rasulullah mengutus Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu sebagai panglima untuk menghadapi pasukan Romawi tahun 11 Hijriah. Itu terjadi di akhir-akhir bulan Safar, beberapa hari sebelum meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Kelima adalah penaklukan kota Madain ya, merupakan ibu kota Persia di tahun ke-12 Hijriah, dilakukan pada bulan Safar, dan ini merupakan indikasi ya kehancuran Persia. Jadi Islam bisa menaklukkan Romawi dan Persia. Nah, ini terjadi juga di bulan Safar. Faedah ke-11 adalah, nah ini mohon maaf ini bagi yang masih melakukannya, tetapi ini di dalam buku ini bahwa hari Rabu terakhir di bulan Safar itu sama saja dengan hari yang lain gitu. Nggak boleh untuk kemudian dikhususkan di dalamnya ibadah, doa, zikir, kecuali kalau kita memang setiap harinya memang dilakukan untuk itu gitu. Jadi jangan dikhususkan misalnya bahwa ada sebuah keyakinan bahwa hari itu gitu ya, hari Rabu di bulan Safar itu di akhir di bulan Safar, sebagian orang meyakini bahwa hari itu hari diturunkannya bencana besar yang tidak ada mengetahui ya sebagai seberapa besar kedahsyatan melainkan Allah Azza wa Jalla. Kemudian mereka meyakini bahwa barang siapa yang bersedekah atau melaksanakan sholat maka terhindar dari bala ini. Nah, di antara pendapat di sini ya, tetapi kalau bagi yang meyakini mungkin itu beda lagi. Tapi dalam buku ini disampaikan bahwa di antara kekeliruan lainnya gitu ya, tidak boleh kita mengkhususkan misalnya sholat nafilah duha pada hari itu dengan keyakinan bahwa hal itu akan menolak bencana. Pokoknya harus dilakukannya setiap hari saja gitu ya, nggak usah dikhususkan misalnya. Pokoknya setiap hari kita memang duha, kita setiap hari dzikir semuanya gitu ya. Nah, ini misalnya. Kemudian faidah ke-12 ada juga keyakinan sebaliknya bahwa bulan Safar adalah bulan kebaikan, bulan keberuntungan, bulan taufik, bulan kemenangan. Nah, sikap ini juga bagaikan membantah sesuatu yang bid'ah lainnya gitu ya, nggak seperti itu. Pokoknya sekali lagi bulan Safar itu bukan bulan yang punya keutamaan khusus, namun bukan juga bulan yang sial. Kalau berbeda seperti Muharram ya, seperti yang sudah kita bahas bulan-bulan haram ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Rajab ya, dan Muharram itu sudah tentu ada pembahasannya. Tetapi kalau bulan Safar, saya lagi bulan Safar itu bulan bukan bulan yang punya keutamaan khusus, namun juga bukan bulan sial atau bukan yang bulan yang buruk. Pokoknya faedah ke-13, penulisan tanggal yang dilakukan oleh sebagian orang ya dalam risalahnya atau agenda kerjanya dengan perkataan Safar al-Khair, Safar yang baik, misalnya telah selesai pada tanggal 25 Safar al-Khair. Ini juga termasuk membantai ya bid'ah dengan bid'ah lainnya, dan kejahilan dibalas dengan kejahilan lainnya, karena bulan Safar itu bukan bulan buruk, pokoknya netral. Bulan Safar itu bukan bulan baik. Sebagian beralasan bahwa perkataan Safar al-Khair sebagai bentuk optimisme untuk membantah keyakinan waktu sial. Semua ini bentuk kejahilan dan keyakinan yang batil. Pokoknya kita netral-netral saja. Nah, sebagian salaf mengingkari perilaku orang yang ketika mendengar suara burung hantu ya, kemudian dia katakan khair insyaallah, baik insyaallah. Nah, ini tidak pantas disebutkan seperti itu. Tidak disebutkan baik karena suatu suara burung hantu, juga tidak disebutkan buruk karena suara burung hantu. Nah, pokoknya kita netral-netral saja. Pokoknya banyak berlindung saja sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian faidah yang ke-14, tiap hadis yang menyebutkan peristiwa yang akan terjadi ke depannya di tanggal tertentu, baik itu di bulan Safar atau selainnya, maka itu adalah hadis palsu dan kebohongan atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahumullah. Pokoknya faidah ke-15, kita harus berhati-hati untuk menyebarkan hadis-hadis ya di medsos, atau kita mengecek ke sahihannya gitu ya. Karena man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar.
Barang siapa yang berdusta atas nama Rasulullah secara sengaja, itu bukan hadis Rasul, ketul kita sebarkan itu hadis Rasulullah, maka hendaklah siap-siap tempat duduknya di neraka. Kafa bil mar'i kadziban au yuhadditsu bikulli ma sami'a. Cukup seseorang dikatakan dusta ketika dia menyampaikan setiap apapun yang didengarnya. Pokoknya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayatut taufik untuk melakukan apa-apa yang dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah, kemudian menjauhkan kita dari hal-hal yang mengada-ngadakan dalam agama, misalnya dalam bulan Shofar ini. Nah, mudah-mudahan kita lebih ihtiyat lagi, lebih berhati-hati lagi dalam berperilaku di bulan apapun. Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu saja ya untuk hari ini. Faidah bulan Shofar, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita lebih berhati-hati dalam bertindak di bulan apapun gitu ya. Dan kemusyrikan misalkan kita meyakini ada suara burung hantu, tandanya apa, atau menganggap sial angka 13, atau merasa takut dengan hal-hal tertentu. Nah, kita mudah-mudahan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon ampun, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Al-Mukarramah Bunda Dr. Fenty yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua tentang keutamaan pada bulan Syawal. Semoga kita bisa mengamalkannya terutama dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.